Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini kembali menggelar mediasi lanjutan kasus gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memasuki pekan ketiga dari proses mediasi, advokat sekaligus penggugat ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal, mencabut tuntutan Rp125 triliun dalam proposal perdamaian. Difasilitasi oleh Hakim Mediator Sunoto, mediasi hari ini berlangsung singkat dan tertutup dengan konklusi yang sama seperti mediasi pada minggu sebelumnya, yakni proposal perdamaian oleh penggugat. Dalam proposalnya, Subhan Palal mencantumkan 2 poin utama, yakni permohonan maaf dari kedua pihak tergugat dan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Upaya damai ini ditunda kembali hingga pekan depan dengan agenda kesepakatan final kedua belah pihak atas proses mediasi bersyarat ini. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menjadwalkan sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait penetapan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop. Dan sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan kerugian negara mencapai Rp1,98 triliun. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka pada 4 September 2025. Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan kerugian negara mencapai Rp1,98 triliun. Dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Usai ditetapkan tersangka, tim kuasa hukum Nadiem Makarim resmi mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penanganan perkaranya? Penahanan. Oh, penahanannya. Penetapan tersangkanya yang dipermasalahkan apa, Mbak? Penetapan tersangkanya karena tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKT. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah. Oh gitu. Jadi satu kesatuan lah 2 inti utamanya itu ya, Mbak. Permohonan tersebut diajukan untuk menggugat keabsahan penetapan status tersangka dan penahanan terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Tim TV One mengabarkan. Ya, kami ajak Anda menuju Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada rekan Brilian Syaheran yang akan melaporkan perkembangan mediasi lanjutan
kasus gugatan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga rekan Hafsyah Syafira dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita ke Brilian terlebih dahulu. Brilian, bagaimana jalannya persidangan mediasi hari ini? Baik Ferdi dan juga pemirsa, betul sekali bahwasanya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini digugat secara perdata oleh seorang advokat Subhan Palal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana pada hari ini masih berlangsung proses mediasi, di mana minggu lalu juga dilakukan proses mediasi, di mana dengan pokok pembahasan yakni dari proposal perdamaian, di mana tadi dimulai sekitar pukul 10 dan pihak penggugat yakni Subhan Palal datang hadir ditemani dengan tim kuasa hukumnya, sedangkan untuk pihak tergugat 1 Gibran Rakabuming Raka dan juga tergugat 2 yakni para komisioner dari komisaris dari KPU ini hadir diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya. Adapun juga untuk maksud kami proses mediasi hari ini berlangsung singkat sekali, dan untuk pokok pembahasannya pun juga masih sama. Dari penggugat Subhan Palal ini membeberkan begitu tadi ada sejumlah poin utama yang menjadi pokok pembahasan dalam proposal perdamaian. Yang pertama adalah permohonan maaf dari para tergugat kepada warga negara Indonesia. Yang kedua ini adalah pengunduran diri dari jabatannya masing-masing oleh para tergugat. Adapun juga memang terdapat satu poin utama dalam kasus ini, yakni yang nampaknya hilang begitu dalam proposal perdamaian, yakni tuntutan uang senilai 125 triliun rupiah yang ini sudah dihapuskan begitu. Dan ini seharusnya memang persidangan ini berlangsung sejak pekan lalu, namun harus ditunda sampai dengan pekan ini, pasalnya tidak adanya kehadiran dari tergugat 1 maupun tergugat 2. Dan meskipun berlangsung singkat, Ferdi dan juga pemirsa, nantinya ini proses mediasi akan dilangsungkan lagi pada pekan depan, di mana ini dijadwalkan akan menjadi pengambilan keputusan final dari pihak penggugat maupun tergugat. Dan juga tadi dipimpin oleh Hakim Mediator Sunoto. Dan untuk kasus ini, kalau kita boleh meninjau ulang kembali, bahwa memang gugatan perdata ijazah Gibran Rakabuming Raka ini pertama kali diajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat pada 8 September lalu dan telah melewati beberapa persidangan awal, yakni kelengkapan persyaratan, kemudian juga proses mediasi. Namun sampai dengan saat ini belum ditemukan begitu satu kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun juga Subhan menilai bahwa ijazah SMA dari Wakil Presiden Republik Indonesia yakni Gibran Rakabuming Raka ini tidak memenuhi dari Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf R, yang dimana kita mengetahui bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia ini telah menempuh pendidikan SMA ini di 2 tempat, yakni di Orchid Park Secondary School of Singapore pada tahun 2002 sampai dengan 2004, kemudian dilanjutkan dengan UTS in Search Sydney pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Adapun juga kita sempat mendengar juga bahwa MDSI atau perguruan tinggi yakni Management Development Institute of Singapore ini mengonfirmasi bahwa Gibran Rakabuming Raka ini telah menempuh pendidikan sarjana S1 di MDSI ini, tetapi tadi dijawab begitu, ditanggapi oleh Subhan Palal bahwa ijazah perguruan tinggi ini tidak sesuai dengan gugatan yang dilayangkan kepada Gibran Rakabuming Raka, yang lebih tepatnya menyasar kepada ijazah SMA. Sementara demikian, Ferdi, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Brilian Syaheran.